Ya, kekurangan yang pertama helm ini teman-teman, menurut saya ketika saya beli online di officialnya, tentunya saya mendapatkan helm ini tidak bisa klik di bagian visor locknya. Oke, jadi di bagian sini teman-teman itu ada visor locknya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, visornya ini nggak ngelock sama sekali. Nah, ini yang harus diteliti lagi oleh pihak NJS ya. Seharusnya sebelum dikirim benar-benar diteliti dulu, QC-nya juga harus diperhatikan lagi, karena NJS ini mulai booming mereknya, sehingga kalau bisa tetap konsisten agar pemakainya atau usernya itu terasa puas gitu ya. Salam otomotif ya teman-teman, jumpa lagi di channel saya di Ramade tentunya. Dan gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya teman-teman. Dan di video kali ini saya mau ngebahas atau mereview tentang helm NJS Kairos ya. Tentunya ini Kairos yang terbaru, karena ada dua tipe yang sekarang NJS keluarkan. Yang pertama adalah solid dan motif. Namun untuk saat ini solid motifnya itu ada yang belum double visor, dan untuk yang bermotif itu sudah ada yang double visor. Jadi sudah ada dua tipe teman-teman. Nah, di depan kalian ini adalah sudah ada NJS Kairos dengan double visornya, sekaligus sudah saya pasang dengan spoiler warna dark smoke, dan juga visornya ini iridium blue, dan juga sudah saya pasang intercom BTS. Nah, BTS 3 ya, kayak gini teman-teman. Penampakannya seperti ini ya, dari depan, oke, dari samping, dari belakang, oke, dari sampingnya lagi sini. Oke, siap. Oke ya teman-teman, jadi saya akan mereview NJS Kairos ini ya. Ini maksud saya helm ini tuh sudah saya pakai beberapa hari, sekitar seminggu lebih. Sekalian saya kasih testimonialnya gimana dengan saya pakai helm ini ya. So, kalau kita lihat yang pertama dari segi shellnya. Nah, untuk shellnya ini NJS ini dibandingkan dengan NJS Kairos ini dibandingkan dengan RSV atau NFJ, ini yang shellnya yang paling besar di kelasnya menurut saya. Dan juga ini modelnya mirip sekali dengan NJS ZH1, hanya saja di bagian depan itu dipotong sehingga jadi seperti ini NJS Kairos. So, untuk finishingnya, untuk motif Garuda menurut saya tetap ya konsisten, bagus, catnya juga bagus ya, saya lihat itu bagus ya finishingnya. Dan juga untuk bagian double visornya sini ya, double visornya sini itu ada di sini tuasnya. Oke, ada di sini ya. Ini nanti kalau misalkan kalian ingin double visor, ini kalian tuas kalian yang ini kalian tekan ke bawah. Nah, oke ya, mungkin ini masih baru jadi seperti ini. Nah, tuh. Jadi seperti ini penampakan dari helm NJS Kairos dengan double visor. Begitu juga kalau kita naikkan itu, kita langsung aja ke atas. Nah, di sini lalu sudah ada visor iridium blue. Nah, visor iridium blue ini mungkin ada yang komentar, "Bang, gimana kalau misalkan visor iridium blue ini dipakai malam hari?" Menurut saya nggak rekomendasi ya bro, karena malam hari itu lebih baik yang clear saja gitu kan. Tapi kalau ini pencahayaannya banyak ya, kayak di jalan raya umumnya ya oke, masih oke, tapi ya itu tadi saya nggak rekomen ya, saya lebih baik clear. Oke. Dan juga yang spoilernya nih dark smoke. Nah, itu seperti ini bos ya. Oke. Dan juga untuk bagian airflow-nya itu cuma ada satu di sini. Oke teman-teman, cuma buka tutup aja di sini gitu ya. Jadi penampakannya itu seperti ini sih menurut saya teman-teman. Nggak ada ini ya, nggak ada yang menurut saya itu di komentar lagi ya helm ini. Dan untuk tali pengikatnya dia sudah pakai double D-ring teman-teman, sudah pakai double D-ring. Dia juga wearable glass, artinya support pengguna kacamata seperti saya, jadi enak. Dan terus kemudian helm ini
kelebihannya ya saya pakai, yang saya testimonial dari yang pertama itu, yang pertama adalah finishingnya ya teman-teman. Finishingnya itu bagus, catnya juga bagus, terus secara keseluruhan ya menurut saya dari penampilan oke, keren, desainnya mirip dengan CH1. Lalu secara saya menjelaskan dari kekurangannya. Ya, kekurangan yang pertama, helm ini teman-teman menurut saya ketika saya beli online di officialnya, tentunya saya mendapatkan helm ini tidak bisa klik di bagian visor locknya. Oke, jadi di bagian sini teman-teman itu ada visor locknya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, visornya ini nggak nge-lock sama sekali. Nah, ini yang harus diteliti lagi oleh pihak NJS ya. Seharusnya sebelum dikirim benar-benar diteliti dulu, QC-nya juga harus diperhatikan lagi, karena NJS ini mulai booming mereknya, sehingga kalau bisa tetap konsisten agar pemakainya atau usernya itu terasa puas gitu ya. Saya jujur saja saya agak sedikit kecewa karena visor locknya ini menurut saya kurang berfungsi di sini. Padahal saya dulu ada NJS Kairos warna putih ya, itu nggak ada cacat sama sekali ya itu. Lalu yang kedua, ini sudah saya bahas di bagian video waktu NJS Kairos yang putih ya, yang belum ada double visornya. Di visornya ini saya juga beli di NJS official. Namun saya mendapatkan itu ada sedikit goresan itu di sini teman-teman. Nah, ini goresannya. Mungkin terlihat ya. Nah, ini goresannya. Pokoknya terlihat. Nah, itu menurut saya agak sedikit kecewa ya. Kenapa? Apakah ini saya dikasih barang bekas apa gimana gitu kan? Jujur saya agak sedikit kecewa. Cuma mohon tolong ditingkatkan lagi lah bagian QC-nya menurut saya. Dan kekurangan berikutnya adalah di NJS Kairos ini adalah di bagian tuas double visornya. Baik itu di CH1 atau Kairos yang DV kayak gini. Tuasnya ini seperti plastik kecil kayak gini ya. Nah, ini menurut saya agak sedikit ringkih. Takutnya jadinya itu seperti lecek gitu loh. Bahasa Indonesianya lecek itu apa ya? Itulah ya istilah kurang lah menurut saya ini. Kalau bisa ditingkatkan lagi lah. Lebih baik seperti ini ya, yang klik gitu ya, langsung cetek gitu ya. Atau mungkin di bagian sininya itu dikasih agak sedikit lebih panjang, sehingga bisa naik turunkan itu dengan leluasa gitu. Tapi mungkin bisa jadi ini ya nanti ya mengurangi dari segi desainnya atau ya mungkin kalau bisa ini aja lah yang ditingkatkannya. Saya agak sedikit gimana gitu di bagian sininya ya. Nah, oke. Kalau ininya bagian spoilernya ini saya nggak komentar karena saya mendapatkan yang oke aja pengirimannya. Dan kalian tahu bahwa NJS Kairos ini ketika saya pakai reading teman-teman, saya pakai reading di kecepatan 40-50 itu wajar lah saya pakai matic ya. Saya pakai matic itu otomatis kepala itu kan tetap tegak. Beda kalau kalian motor sport itu kan kepala agak sedikit ke bawah dikit, nunduk dikit. Ini saya pakai helm ini ya seperti helm pada umumnya. Yang pertama masih bisa ditoleransi di bagian kepala, nggak terlalu berat. Dan yang kedua adalah helm ini itu sedikit ada bunyi berisik, wajar lah ada angin-angin yang masuk ya, entah lewat celah mana. Bisa jadi celahnya itu lewat yang di sini, bagian sini, dan juga bisa dibilang di bagian sini itu dari bawah sini itu masuk. Entah kenapa terjadi di helm CH1 dan ini juga. Tapi kalau kedap-kedap banget ya bahaya ya, kita nggak tahu tiba-tiba ada yang dari belakang nyalip ke kanan atau ke kiri gitu. Oke, dari segi build quality-nya ya dengan harga sekitar 650-an kalian bisa mendapatkan helm half face yang bentuknya seperti full face dari belakang ya. Kalau dari belakang kelihatan orang seperti full face, kalau samping baru kelihatan nih. Nah, oke ya. Ini menurut saya oke lah, masih bisa ditoleransi dari segi harga teman-teman. Kalian sudah mendapatkan double visor, atau kalian yang bisa harga turun lagi mendapatkan single visor dengan motif yang solid. Sebetulnya saya suka motif solid yang warna hitam glossy ya, yang kalau bisa ada double visornya, karena jujur helm yang seperti ini saya pakai harian, jadi
dengan adanya double visor itu terbantu gitu loh ketika kita touring jauh, terus kemudian apa itu bergantinya sampai malam hari. Jadi saya nggak perlu ganti dengan visor-visor yang seperti ini ya. Jadi langsung aja kalau siang hari kita pakai double visor, cuma si NJS-nya ini belum mengeluarkan dengan motif yang solid ya. Rata-rata dia mengeluarkan motif seperti ini tapi sudah double visor gitu teman-teman. Jadi seperti ini ya, menurut saya review singkat saya nggak nggak melebihkan, nggak mengurangi dari review saya ya seperti ini reviewnya gitu. Kalau menurut saya kurang ya kurang, kalau menurut saya lebih ya saya kasih lebih gitu ya teman-teman. So terima kasih apabila kalian sudah menonton dan kalian juga sudah like, saya terima kasih. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman punya NJS Kairos dengan kasus yang sama seperti saya, kalian bisa komentar di bawah. Ketika barang datang, apakah teman-teman mendapatkan helm yang ya kurang sempurna, ya, kurang perfect. Jadi ada aja mungkin visor locknya, saya lihat reviewnya ada yang sama seperti saya visor locknya, atau mungkin teman-teman trouble di bagian sini ya, sini bagian tuasnya di sini ya, kalian bisa komentar aja di bawah. Semoga pihak NJS melihat review dari YouTube Ramade ini bisa konsisten dalam QC-nya agar dia sukses dan berkembang. Dan tentunya suksesnya seorang penjual itu ketika si konsumennya atau usernya itu merasa puas, dan ketika online store itu dianggap bagus, ketika user yang menerima barangnya itu mendapatkan barang yang bagus, tidak ada cacat sama sekali, itu kepuasannya. Jadi mohon QC-nya lebih ditingkatkan lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih dari saya, Ramade undur diri. Sukses selalu untuk kita semua, sehat selalu kita dan keluarga. See you next video guys, bye bye.